Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Belia. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Sehat Pak, udah nggak di jalan lagi. Sudah, Bu. Luar biasa. Di jalan juga masih terus tetap online. WFA, Bu. Oh, WFA. Oh, ada WFA ya? Kalau di Work saya nggak from ada. anywhere, Bu. Oh, kalau saya full masuk. WFA itu kerja di mana aja, Bu. Iya, betul. Padahal lebih nyaman begitu ya. Iya. Tapi jadinya nggak ada liburnya, Pak. Iya, 24 jam sehari, Bu. Betul. Kalau darurat. Kerja. Iya. Kita sambil menunggu teman-teman ya. Iya, Bu. Nih, mas saya gede nih. Benar, mas saya gede. Mas. Bengawan Solo. Pak Bambang, dilanjut, Pak. Lanjut, Pak. Bapak Ibu, waktu sudah pukul 8:03 kalau di saya ya. Oh, kalau di sini belum. Baru jam 8 ya di sini. 8.5 pas, Bu. Jam 8 saya sudah pas. lebih. Saya udah lebih. Jam 8 kurang 2 menit di tempat saya. Oh, di Ibu kurang 2 menit. Iya. Saya lewat 3 menit. Ketua kelasnya siapa? Pak Tanta. Pak Tanta. Oh, Bu. oh iya. Mas Tanta ya. Jadi ingatkan Bapak Ibu teman-temannya biar kita bisa segera mulai, tidak akan lama ya penjelasan tentang kertas kerja. Bimbingan kertas kerja ini tidak lama karena Bapak Ibu harus segera menyiapkan bahan-bahan untuk seminar besok ya. Besok Bapak Ibu sudah mulai seminar. Hari ini berarti Bapak Ibu harus membuat dan mengirimnya kembali di LDK, masukkan di tempatnya yang seminar. Materi-materinya dimasukkan di sana.
Kita baru 18 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bahan kertas kerja ini sudah saya sampaikan di LDK ya. Bapak Ibu bisa kita tunggu sampai pukul berapa Bapak Ibu? Ketua kelasnya sudah masuk kah? Mas Tanta? Apa Mas Tanta ada? Ya Ibu, Sampai pukul berapa Mas? Kita tunggu. 8:10 ya Bu ya. 7 menit lagi. 8:10 ya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai kan ya semua ya kalau untuk observasi lapangan, jadi nanti tinggal saya ambil di LDK. Bapak Ibu mulai mempersiapkan nanti untuk kertas kerjanya. Jadi nanti Bapak Ibu menyiapkannya tidak hanya makalah ya, tapi juga dengan PowerPoint. Kita tunggu teman-temannya sampai pukul 8:10 kita mulai.
2 menit lagi Bapak Ibu, nanti kita mulai. Yuk Ibu, kita mulai aja. Baik, mulai ya Bapak Ibu. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Baik Silakan. Ibu. Baik Bapak Ibu, peserta diklat tim penilai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Tanta. Kita mulai ya. Kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini jadinya ketemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana Bapak Ibu harus membuat persiapan yang harus dituangkan di dalam laporan karya kertas kerja untuk di akhir pembelajaran ini, dan ini menjadi satu kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu berupa kertas kerja yang nantinya harus disampaikan di dalam seminar kecil ya, di dalam pelatihan. Baik, saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Apa sudah terlihat oleh Bapak Ibu format kertas kerja? Sudah, Bu. Sudah ya.
Nah, Ya, Bu. ini Bapak Ibu, ini format kertas kerja, kemudian ada tiga file yang saya sudah saya upload di LDK. Bapak Ibu bisa ambil di sana ya. Ada format kertas kerjanya sendiri, kemudian ada topik yang harus dibahas oleh Bapak Ibu nantinya menjadi judul dalam kertas kerja, dan yang ketiga yaitu pengelompokannya, yaitu ini karena merupakan tugas kelompok, jadi ada kelompok-kelompoknya dibagi 5 kelompok. Bapak Ibu nanti bisa ambil, bisa lihat di sana. Nah, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ini format kertas kerjanya Bapak Ibu. Nanti di sini ada logo. Logo ini bisa saja logonya 2 ya. Misalnya Bapak Ibu mau 2 atau mau logo tempat Bapak Ibu praktek pun boleh. Bukan praktek maksudnya. Jadi judul untuk kertas kerja ini diambil dari lokus tempat Bapak Ibu di dalam tim kelompok Bapak Ibu. Nah, siapa yang mau diambil lokusnya yang dijadikan atau diangkat menjadi bahan kertas kerja untuk seminar. Nah, di sini ada 5 judul ya Bapak Ibu. Saya tidak akan menentukan bahwa kelompok 1 judulnya A, kelompok B judulnya yang kedua gitu. Saya tidak akan menyampaikan seperti itu karena harus sesuai dengan permasalahan yang ada di Bapak Ibu alami. Jangan yang tidak ada masalah atau belum ada tim penilainya kemudian diangkat jadi lokus, tidak ada yang bisa dibicarakan di sana, seperti itu maksud saya. Nah, baik, ini logonya dulu ya. Nanti logonya disampaikan di sini, mau logonya 2 pun boleh, misalnya 1 yang perpusnasnya, 1 tempat logo tempat lokus yang diambil Bapak Ibu, atau mau 1 saja logo yang Bapak Ibu ambil boleh, tidak masalah. Kemudian ada bahan, ini namanya bahan seminar laporan kertas kerja. Kemudian tuliskan judulnya nanti di sini. Kemudian tanggal pelaksanaan seminar, yaitu besok ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nama-nama kelompoknya, diawali dari ketua kelompoknya siapa. Nanti silahkan Bapak Ibu berbagi. Kemudian nanti ada anggota-anggotanya. Dan nanti di dalam kelompok ini Bapak Ibu bisa saja kelompoknya membuka sebagai persiapan seminar. Nah, kemudian dilanjutkan siapa yang akan menjadi penyaji, begitu, yang lainnya anggota. Nah, di sini Bapak Ibu juga nanti di sini ada nama diklatnya ya, atau nama pelatihannya, kemudian nama lembaga penyelenggara diklatnya di bawahnya. Jadi kalau dituangkan misalnya contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini ada logonya. Kemudian laporan kertas kerja, apa judulnya yang Bapak ambil nanti, tema. Kalau kami hanya memberikan tema, tapi judul Bapak Ibu yang memberikan, yang menentukan. Nah, di dalam judul itu tentu harus ada temanya. Nah, ini Kamis ya, tanggal pelaksanaan, kemudian kelompok, misalnya contoh ya, kelompok 2, 1, 2, 3, ada 8 kalau nggak salah ya, karena semuanya 40 ya. Kemudian nama pelatihannya, tim penilai jabatan fungsional pustakawan, nama lembaga penyelenggara pelatihan, dan tahun. Kemudian sistematika laporan kertas kerja seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada kata pengantar, ada daftar isi. Di bab 1 itu ada pendahuluan ya, ada latar belakang. Latar belakang Bapak Ibu membuat laporan kertas kerja ini untuk apa? Kemudian ruang lingkupnya yang akan dibahasnya mengenai apa, kemudian maksud dan tujuannya diadakannya laporan kertas kerja ini apa, kemudian sistematika penulisannya. Nah, sistematika penulisannya tentu Bapak Ibu pertama kan diskusi dulu dengan kelompok ya, kemudian pembagian tugas, kemudian mencari sumber-sumber informasi, dan yang selanjutnya Bapak Ibu menuangkannya dalam kertas berdasarkan pembagian tugas tadi. Nah, kemudian ini yang bab 2-nya keadaan dan permasalahan ya. Keadaan secara umum bagaimana, kemudian keadaan yang khususnya dan permasalahannya.
Nah, kemudian analisis dan pemecahan masalah yang bab 3-nya. Nah, nanti yang jadi topiknya itu di sini dituangkan. Kemudian dianalisis menurut permasalahan yang ada apa saja gitu ya. Ini dituangkan dalam bentuk yang di sini dalam bentuk pertanyaan ya, yang nantinya harus dijawab, harus diselesaikan. Kemudian ada analisis masalahnya bagaimana, pemecahannya masalah bagaimana, kemudian dampak yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya apa dan saran dari Bapak Ibu apa. Nah, Bapak Ibu tidak harus selalu banyak ya, karena waktunya juga ini sangat singkat. Artinya waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu hanya hari ini. Jadi dituangkan ke dalam format-format ini, istilahnya apa ya, tidak terlalu banyak berbunga-bunga lah intinya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa saja, di sini saya sudah coba contohkan ya. Kalau ini formatnya, nah ini saya coba isi. Misalnya di sini kan di pendahuluan Bapak Ibu mengisi latar belakang. Kemudian ruang lingkupnya yang Bapak Ibu akan sampaikan di dalam laporan ini, latar belakangnya adalah sebagai salah satu tugas akhir ya. Di sana Bapak Ibu harus membuat kertas kerja ini dan dipresentasikan. Kemudian ruang lingkupnya yang dibahasnya lebih banyak tujuannya kepada penilaian JAFUM ya, penilaian jabatan fungsional pustakawan, kemudian maksud dan tujuannya ya apa, kemudian sistem merdeka penulisan. Nah, di bab 2 ini adalah tim penilai jabatan fungsional pustakawan ya, Bapak Ibu. Ini di sini kondisi umum perpustakaan. Kondisi umum perpustakaan, tempat Bapak Ibu bekerja, kemudian visi dan misi, kemudian profil perpustakaan. Nah, yang B, nanti Bapak Ibu di sini misalnya dari tim penilai jabatan fungsional pustakawan, misalnya tim penilai jabatan fungsional mengenai apa prosedur dan tata cara penilaian angka kredit di perpustakaan mana ya Bapak Ibu. Jadi agak yang ini agak mirip ini dengan yang di judul di atas. Nanti terserah Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Misalnya contoh yang diambil. Ibu izin Ibu, maaf. Yaitu prosedur, kenapa? Ibu, di suara di belakang Ibu berisik banget, kita nggak jelas Bu dengar suara Ibu. Maaf ya Bu. Iya. Ya sebentar. Ini memang kebetulan saya di ruang kerja ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini kebetulan di ruang kerja ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu kondisi umum perpustakaan, tadi ya organisasinya bagaimana, visi dan misi, kemudian profil perpustakaan. Ini yang secara umum perpustakaan tempat yang dijadikan lokus. Nah, di sini baru fokus ke yang berurusan dengan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Nah, di sini Bapak Ibu prosedur tata cara misalnya ya, kemudian dasar hukumnya apa, misalnya kalau untuk prosedur tata cara penilaian angka kredit itu misalnya awalnya dasar hukumnya dulu, kemudian jenjang jabatan fungsional pustakawan, yang ketiga butir kegiatan pustakawan, dan yang misalnya terakhir memang betul-betul fokus yang membicarakan tentang ini secara garis besarnya saja. Nah, kemudian nanti di sini ada apakah ada permasalahan di dalam prosedur tata cara penilaian angka kredit, silahkan disampaikan di sini. Nah, kemudian di bab 3 nanti analisis dan pemecahan masalah prosedur tata cara penilaian angka kredit ini dianalisis. Kemudian pemecahannya bagaimana?
dampak yang diharapkannya seperti apa, harapan Bapak Ibu dampaknya setelah dianalisis dan dipecahkan permasalahannya, tentu berharap ada solusi ya yang bisa Bapak Ibu harapkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada kesimpulannya apa dan sarannya apa. Nah, selanjutnya di sini dari ini aja dulu, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Dari sini dulu, nanti sebelum saya lari ke topik atau saya perlihatkan topiknya dulu. Kayaknya Ya, supaya langsung Bapak- ke topik aja Bu, biar kita cepat Langsung aja ngerjainnya ya. langsung ya. Betul. Ya baik, mudah-mudahan Bapak Ibu udah paham ya. Nah, saya coba cari ke sebentar. Ini topiknya. Nah, ini nanti topiknya Bapak Ibu ada 5 ya. Nanti kelompoknya juga ada 5. Saya tidak akan, ini angka 1 ini bukan berarti kelompok 1 ya. 2 juga begitu dan seterusnya. Tetapi ini hanya saya menuliskannya saja seperti ini. Nanti ya. Belum tampil Bu di Oh, layar. belum tampil. Sebentar saya tutup dulu kalau gitu. Saya tutup dulu, saya buka lagi. Nah, ini sudah tampil sekarang. Sudah ya? Sudah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini topik-topik yang bisa Bapak Ibu ambil. Ya, saya tidak akan tentukan ini kelompok 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Bapak Ibu silahkan dipilih disesuaikan dengan lokus keanggotaan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kumpul dengan anggotanya, ada permasalahan apa yang akan diangkat oleh Bapak Ibu, atau Bapak Ibu pernah mengalami satu permasalahan di antara yang 5 ini, kemudian diangkat dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Boleh, nggak apa-apa, misalnya tidak harus sesuatu yang belum diselesaikan, yang sudah diselesaikan dan dengan berhasil menyelesaikannya itu boleh juga. Seandainya nanti di tempat kelompok yang lain ada permasalahan yang sama, Bapak Ibu sudah tahu solusinya seperti apa, dan tentunya nanti akan ada masukan dari narasumbernya. Jadi ini Bapak Ibu silakan ya, jadi harus dari lokus Bapak Ibu. Jangan misalnya Bapak Ibu kemarin sudah pernah tampil, ada yang sudah tampil di maintenance misalnya ya, kemudian Bapak Ibu angkat menjadi bahan seminar, nggak boleh seperti itu. Tapi ini diambil dari permasalahan tempat Bapak Ibu, di mana diambil dari kelompok-kelompok anggotanya ya, dari 8 orang itu siapa yang pernah ada permasalahan yang bisa di sini. Tetapi nanti dilaporkan ke ketua kelas, siapa yang untuk kelompok 1 pilih yang mana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 pilih yang mana, dan seterusnya ya. Nanti ini ditentukan, silahkan dengan kelompoknya masing-masing. Ini bisa diambil Bapak Ibu di LDK ya, sudah saya masukkan di penyusunan kertas kerja. Nanti hasil makalahnya itu dituangkan di dalam persiapan seminar. Di LDK ada untuk seminar. Jadi di situ. Nah, kemudian saya akan buka lagi yang untuk kelompok kertas kerjanya. Ya, saya pembagian kertas kerjanya. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Kalau belum terlihat, saya ulang lagi. Nah, ini pembagian kelompoknya nanti Bapak Ibu. Kelompok 1 Agung Budi Kristiawan, kemudian kedua Pak Ahyar, ini ketiga Ibu Atika, keempat Budiman Muslim, kelima Catur Dedek Khadijah, kemudian yang keenam Dewi Ani Tampu Bolon, Dewi Sulistriani, dan Ibu Dewi Yusniar Musa. Nah, dari 8 kelompok ini contoh ya, kelompok 1, dari 8 kelompok ini silahkan Bapak Ibu pilih di antara Bapak Ibu yang
pernah ada permasalahan yang sesuai dengan topiknya. Misalnya di mana, bagaimana solusinya, atau kalaupun seandainya di kelompok kami tidak ada yang punya permasalahan, Bu, ambil salah satu topik di sana, kemudian diangkat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan Bapak Ibu semua terlibat di dalam tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Tentu ketika ada permasalahan, Bapak Ibu bisa menyelesaikan, bisa membuat solusi, menyelesaikan permasalahannya, apalagi Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmunya di dalam pelatihan kali ini. Nah, kan bisa diangkat itu solusinya ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini Ibu, kelompok kedua. izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Satu kelompok topik per kelompok itu topiknya beda-beda ya Bu ya, nggak boleh sama berarti. Bahwa iya betul, nggak boleh sama karena kita baik. Itu dari narasumbernya ya, dari Pusat Pengembangan Pustakawan mengajukan nama-nama topik-topiknya yang 5 tadi. Nah itu silahkan dipilih karena kan nggak bisa juga dipastikan misalnya kelompok 1, tapi kelompok 1 belum pernah mengalami hal itu, misalnya belum pernah juga ada permasalahan. Nah, bingung juga apa yang mau dibicarakan, kan bingung kalau belum pernah mengalami. Tapi kalau misalnya ada di antara kelompok ini yang mengalami masalah di sana, silahkan diangkat. Nggak usah takut, nggak usah malu. Karena nanti ketika Bapak Ibu kembali ke tempat kerja, kemudian ketemu dengan permasalahan seperti itu, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dan bisa membuat solusi untuk permasalahan tersebut. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga juga begitu sama. Ya. Kemudian ini kelompok keempat dan ini kelompok kelima ya. Nah ini sudah langsung ditandatangani oleh Bu Ovi ya, Ibu Sestama. Sudah diketahui pelatihan ini, jadi orang-orangnya sudah disetujui untuk kelompok nanti bahan seminarnya. Izin Bu, sedikit Bu. Ya. Apakah nanti setelah ini kita ada break room ya Bu ya, untuk diskusi kelompok? Karena kan materinya lumayan banyak ya. Iya, betul, sebentar. Nanti saya sampaikan ke penyelenggara supaya dibuatkan backroomnya ya. Jadi Bapak Ibu ditempatkan masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi bisa berdiskusi seperti itu. Iya betul Bu. Jadi betul digunakan link ini sampai nanti sore kali ya Bapak Ibu. Atau entah sampai malam saya belum tahu. Nanti panitia saya coba tanyakan ke panitia. Sudah Bapak Ibu sudah saya sampaikan ke Mas Bondan, nanti dibuatkan backgroundnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana berdasarkan kelompoknya masing-masing seperti itu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya Bu, kalau misalnya nanti ternyata ada kelompok yang ngambil topiknya sama, nggak apa-apa ya Bu? Oh, makanya dibicarakan. Kalau bisa dibicarakan dulu, jangan sama. Oh, baik. Kalau bisa jangan sama. Misalnya kan dari 8 orang ini mungkin adalah yang paham untuk di mana kan nggak mungkin 8 orang ini satu pun tidak ada yang paham kalau sudah itu yang diambil. Sebaiknya sih jangan double, maksudnya apalagi satu topik diambil oleh 3 kelompok, jangan. Masalahnya Bapak Ibu jadi tidak banyak pengetahuannya ya. Dari 8 orang ini pasti ada. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah dapat atau sekarang mau ini kan boleh kelompok 1 siapa ngambil apa temanya, atau saya buka lagi yang judul tadi ya topiknya ya. Kelompok 2 ambil nomor 5 aja Bu. Di grup sudah saya share Bu tadi sama wakil ketua kelas. Daripada kita ribet acak-acakan ya atau rebut-rebutan, ya sudah apa adanya yang Ibu berikan aja seperti itu. Nomor aja. Iya. Berurutan Biar berdasarkan cepat nomor juga ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu karena tim penilai pasti bisa menyelesaikan sesuai kesepakatan di grup itu aja. Betul.
Baik, baik seperti itu. Silakan ya. Ini tadi sudah dikirimkan oleh ketua kelas ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Bu Lia, untuk Ya. ini nanti berapa halaman Bu maksimalnya Bu? Atau mungkin Enggak bisa disampaikan seperti itu ya Bu, berapa halaman yang akan Ibu buat. Kalau menurut saya lebih baik jangan terlalu banyak hanya yang enggak perlu ya. Jadi Ibu enggak usah berfokus misalnya harus 30 lembar, enggak juga Bu. Misalnya Ibu hanya bisa 10 lembar, 15 lembar ya sudah enggak apa-apa. Enggak usah dipaksakan. Misalnya Ibu mau banyak memang harus ditampilkan ada bukti-buktinya misalnya seperti SK atau surat atau apa ya, surat tugas atau segala macam ya silakan. Tapi kalau itu nggak penting juga nggak usah. Kan semua orang udah tahu yang namanya surat tugas seperti apa. Nah, cuma bentuk formatnya saja mungkin yang berbeda. Nah, tapi kalau misalnya ini perlu penting ya silahkan. Seperti itu. Langkah-langkahnya misalnya dalam menyaksikan solusi itu berdasarkan teorinya yang Bapak Ibu sudah dapatkan di pelatihan ini. Jangan Bapak Ibu masukkan materi ya. Misalnya nanti ada tentang pembahasan apa misalnya tentang maintenance. Bapak Ibu memasukkan materi di sana, jangan. Itu hanya membuat buang-buang waktu dan tidak akan fokus Bapak Ibu jadinya kalau seperti itu. Tetapi ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu diterapkan di dalam permasalahan yang ada seperti itu. Ya. Jangan copy paste dari materi ya, itu hanya buang-buang waktu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebisa mungkin ada pembagian tugas. Misalnya kan ini ada 8 orang ya. 8 orang itu nanti siapa yang membuat untuk di bab 1, bab 2, bab 3, kemudian nanti ada yang bikin bahan tayangnya siapa. Jadi sudah langsung disiapkan seperti itu. Jadi jangan mengandalkan yang misalnya yang umum lah. Bapak Ibu kalau bisa di browsing ya, browsing dulu tentang lokus yang akan diambil, misalnya perpustakaan Provinsi Surabaya misalnya. Nah, coba cari linknya, kemudian ambil secara umum, misalnya visi dan misinya apa, pasti ada di sana. Kemudian profil perpustakaannya seperti apa, pasti di sana ada. Nah, yang seperti itu kan bisa Bapak Ibu tuangkan, dibagi-bagi. Nah, nanti yang punya permasalahan, itu yang diangkat topiknya, dia tapi harus ditemani dengan Bapak Ibu semua yang lain, apa di situ disampaikan dulu supaya tergambar dengan jelas apa yang akan disampaikan. Kemudian ketika di bab 4 itu harus bersama-sama solusinya bagaimana. Nanti sudah terlihat gambarannya, silahkan yang bagian membuat bahan tayang siapa, buat dulu template-nya ya, mau seperti apa, nama-nama anggotanya lah dulu, atau tujuan dari pembuatan kertas kerja ini dulu apa, nah terus temanya apa, bisa saja nanti baru isi di dalamnya mengenai permasalahannya dituangkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hanya hari ini ya bisa mengerjakannya. Kalau di awal sudah dijelaskan, Bapak Ibu bisa nyicil sebenarnya seperti itu. Tapi karena ini baru kali ini disampaikan seperti itu. Jadi harus dibagi tugas dan ketua kelasnya juga semua harus bergerak ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, kalau ketemu langsung enak diskusinya, tapi kalau karena ini online ya nggak apa-apa. Ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi ada pembagian tugas ya, jangan mengandalkan hanya orang tertentu, semua harus bergerak. Nanti di dalam penilaian Bapak Ibu kalau nggak salah ada 7 penilaian. Nanti itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menilai narasumber itu nanti harus menilai ke dalam format kertas kerjanya. Kemudian yang kedua itu nanti adalah penilaian masing-masing setiap kelompok itu nanti nilainya akan berbeda, belum tentu sama di dalam satu kelompok. Jadi di situ ada kerjasama, ada keaktifan, kemudian ada penguasaan materi, kemudian juga ada bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Itu nanti nilai-nilainya. Yang di dalam penilaian yang kedua itu nanti pasti akan berbeda.
Jadi Bapak Ibu saya mohon aktif ya semua. Kalau nggak salah ini nilainya 20% apa 30% saya lupa diambil nilai dari seminarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup, mungkin saya tidak akan berlama-lama juga di sini agar Bapak Ibu bisa bekerja. Bagaimana? Ya Ibu, kita Sudah. mau ke breakout room aja. Pak, Ya, baik. minta tolong di breakout. Ya, nanti sudah saya sampaikan ke Pak Bondan untuk dibagi backroomnya. Bapak Ibu jadi masuk ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa nanti malam batas waktunya sampai jam 12 kalau nggak salah Bapak Ibu masih bisa mengupload ke tempat seminar ya. Di LDK ada tempat seminar, nah makalahnya semua masukkan di sana, ditulis nama kelompoknya. Bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seperti itu aja. Jadi ada bahan tayang, tidak usah di-upload di LDK, tidak apa-apa, materinya saja, kertas kerjanya. Bahan tayangnya bisa saja dipegang oleh Bapak Ibu saja nanti untuk ditampilkan ketika presentasi ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik meskipun dengan online dan mudah-mudahan jaringan tetap bagus. Saya berharap juga Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tidak usah harus tebal modulnya ya. Yang penting apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sampai ya. Jadi lembar kertasnya itu misalnya hanya 10 lembar atau 15 lembar atau 20 lembar tidak masalah. Kami tidak akan menentukan jumlah halamannya. Silahkan dikembangkan oleh Bapak Ibu yang penting fokus. Nanti membacanya pun mudah. Ingat jangan memasukkan materi ya di dalam makalah itu. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Sebelum berakhir Ibu, nanti kan kita ini setelah makalah yang selesai diupload di LDK ya Bu ya. Kalau saya lihat kan di seminar belum ada rumahnya nih untuk upload nih Bu. Nanti saya sampaikan. Deadline-nya boleh jam 12 malam atau sampai jam 12 malam ya Bu ya. Ya, nanti saya sampaikan. Ya. Baik Ibu, Bisa. terima kasih. Jadi hari ini sampai jam 12 malam Bapak Ibu sudah bisa mengupload ya. Semua seperti itu nanti akan saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Besok Bapak Ibu siap-siap warahmatullahi seminar. wabarakatuh. Sehat semuanya. Salam bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Bu. Salam bahagia Dia juga meskipun Bu. pusing masih ada kertas kerja yang belum selesai. Ya, bahagia banget. Kita bahagia ya Bu ya. Ya. Ya, Bu. Ayo Tan, bikin breakout room. Kita bahagia dong ya. Ya dong. Bahagia Ini campur-campur. Kita selalu Bahagia campur deg-degan. ini Mbak Dwi, saya Campur jengkel itu. saya nggak jadi co-host nih biar bisa breakout. di co-hostkan dulu deh. Harus host yang bisa breakout. Co-host juga bisa sih. Penyelenggara, Tante belum co-host. Bandung Bondowoso Bu Clara. Ya Pak. Apa Pak? Pak Jun, jadi sampai kapan dirimu tampil dengan gelap begitu? Coba. Dibilang ini tinggal 3 hari loh ya. Kan kita melihat wajahnya Pak Jun dengan gelap. Wajahnya ya Bu. Ayo Pak Jun, tampakkan dulu mukanya. Ayo. Tidak tahu wajahnya Pak. Nanti kalau ke Silakan, ini Pak. ke Jogja nanti ngelihat Pak Jun yang mana ya ke UGM. Iya, nanti kan Iya. kita lewat nih, nggak negur kan, jadi nggak enak ya. Nanti nggak Misterius kenal. Bu, Pak Jun misterius. Pak, tampilkan fotonya ya. Pak Jun salam sama Pak Iin sama ini Mbak Nur Cahyati ya. Bu Nur, Bu Nur Iya. Cahyati ya. Tadi yang meninggal siapa ya Bapak Ibu ya? Mantan Kepala Perpustakaan itu Undip. Siapa ya? Pagi ini ada berita duka tuh. Ibu siapa?
Iya Bu, ada. Iya. Ya. Saya kok familiar wajahnya ya. Aduh, mana ini? Itu yang remedial di LBK yang materinya Bu Eva kemarin ya? Oh iya. Oh. Wah, Oh, Itu kayaknya ini Bu, kalau misalnya ada nilai-nilai kurang atau belum ngerjain tugas tuh kayaknya jadi pendukung biar itu mungkin ya. oh, tapi itu yang remedial itu kuisnya Bu Eva itu kan, yang 20/80 itu kan? Kayaknya ini seluruhnya Bu, ini semuanya. Semua Borongan kuis, ini. semua Iya, kuis di remed di situ. iya, Serius kan? Aku ada yang iya. ulang. Namanya omnibus quiz ya. Oh, iya dulu deh. Mas Tanta, Makanya ya, kalau misalnya nanti nilainya malah tambah jelek gimana? Karena udah lupa lagi. Yang diambil kan ya. diambil yang tertinggi lah. Iya. tetap aja yang diambil yang paling tinggi kok. Ada berapa nilai nih yang belum keluar nih? Kalau saya kira-kira 2 kayaknya yang belum keluar. Tapi kalau udah keluar nilainya bisa diremet lagi, Tang. Jadi itu dongkrak Bu, dongkrak nilai postes itu. Dan biasanya proporsinya gede, tapi nggak tahu ya perhitungan di sini gimana. Tapi itu dikerjakan sebaik-baiknya lah karena itu akhir ya. Biasanya proporsinya gede. Memang ada di mana, Pak? Apanya Bu, Pak? Tesnya. Pak Bambang, emang adanya di DKI gitu. LDK, Pak. Saya nyari nih. Pak. LDK, Pak. Postes tim penilai. Di gridnya, Pak. Iya. Melihatnya. Remedial postes penilaian. Iya. Pas itu. Nggak bisa, Tang. Bukan lah, ini bukan. Di aku klik nggak ada yang bisa diremet. Oh gitu. Ini ujiannya belum, tanggal Bu. 7 Juli. Belum jatuh tempo. Tanggal 7 Juli. Besok. Itu kan tes Besok akhir. ujiannya. Kok Baru besok, besok. Pak? Besok kita Belum seminar. belum apa jatuh masalah tempo. Ya. Nggak, kan ada 2 tuh, Pak. Satu post test untuk besok. Satu ada remedial di bawahnya. Nah, yang remedial ini kalau diklik, ini mungkin untuk yang belum ngerjain ya kemarin ya, yang Pak Bambang yang ketinggalan ya, Pak. Udah, saya udah kerjakan itu, Bu. Udah ya? Udah. Nah, ini aku klik di remedial nih, tapi muncul nggak ada yang bisa diklik juga, Tan. Ini besok. kayaknya ini Bu, Dibukanya Yang- besok, Bu Clara. yang di atas Remet ini. tuh besok. Oh, remedial ini juga dibukanya besok. Iya, Iya, besok. besok. Remet untuk nilai besok, Bu. Oh, jadi besok tuh Remet untuk nilai ini dong. besok ya benar. Iya, Jadi besok ada kalau proses. kurang nilai remet. Oke. Misalnya postesnya jelek di remedial lagi di bawahnya. Berarti besok kita Kal- bersiap untuk itu ya, memperbaiki segala mengaku Kelebihan. dosa. Tapi besok kita seminar lah, Ibu. Breakroom yang mana breakroom Iya. nih? Gimana sih? Kan tanggal Iya. 7. Remedialnya Iya. jam 8 sampai jam 12 tanggal 7. Iya, salah. Benar juga di sini. Mana itu? Salah jadwalnya. Tanggal 8 ya Bu, seharusnya. Iya. Tesnya Iya. Pak tanggal 8. Tapi remednya ini tanggal 7. Ya, di luar remet. Sama Bu Clara, Bu Clara. Besok seminar lagi. Bu Ya. Clara. Ya sayang. Ada berapa yang belum dinilai ya? Aku ini. Dua. Karena kemarin sampai Ya. materinya Pak Sadarta sama yang Dupak, apa ya? 3 loh saya. dupak. Itu lihat nilainya dari mana tuh? Di grade, Pak, di grade. Ada garis-garis 2 di atas, Pak. Dirgantara belum dinilai atau, Bu? Itu belum kayaknya dinilai ya. Harus 2 di atas. Mana? Ada garis 2 di atas, Pak. 3 apa 2 itu, Pak? Grade, Pak, di grade. Baru lihat Tulisan grade-nya. grades. Ada Grades. garis 2 di atas, Pak. Garis 2 sebelah kiri yang warna Pak biru. Bambang klik ini Pak, foto profil, Ada terus 3 klik loh. grade atau nilai Oh, Pak. garis yang warna biru itu. Iya, diklik Si di situ, Pak. jabatan, Grade. usulan Oke. Kalau garis 2 berarti Ah, positif. iya. dupak, maintain, Selamat OL. siang Bapak Ibu. Berarti sama ya. Yang Pak Haryo. Selamat Kayaknya siang sama Ah, semuanya sama nilainya yang belum dinilai.
di atas 80, Pak. Halo Bapak Wah, Ibu. mantap. Iya Pak Haryo. Tugas Berikut Bapak mutasi itu gimana ya? ya, kegiatan berikutnya adalah diskusi di masing-masing kelompok. Nanti hostnya saya serahkan ke ketua kelas untuk mengontrol. Jadi setelah ini tidak ada panitia dan pengajar. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada kelas ini. Iya, Baik, Pak. Jangan, Terima kasih. jangan Pak, nanti kelasnya dijual.